makanan khas winter. Di vlog saya membahas tentang menu musim dingin keluarga kami di Jerman. Apa aja? Silakan simak videonya berikut ini ya. Yang pasti bakalan seru banget. Seseru itu kah? Pastinya dong. Kalau udah gitu bawaannya bingung. Mau bakso aja atau sup ayam Inggris? Menu makanan favorit keluarga kami untuk winter namanya Langsat de Boom. Musim dingin telah tiba. Makanan khas Jepang itu harus makannya yang panas-panas seperti ini. Kalau penasaran ditonton ya teman-teman. Ini tradisional dari Prancis. Biasanya kita makannya di musim dingin atau winter season. Nah, ini dia pot tofu. Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Kali ini video kolaborasi lagi dengan vlogger mancanegara dan kami membahas tentang menu makanan di musim dingin yang ada di berbagai negara, khususnya ya. Di vlog saya membahas tentang menu musim dingin keluarga kami di Jerman. Apa aja? Silakan simak videonya berikut ini ya. Musim dingin cocok banget kalau kita makan makanan yang berkuah atau paling tidak bersaus ya. Ini namanya Bauntopf, dimasak di dalam satu panci, jadi campur-campur, ada daging cincang, wortel, kentang, dan sausnya itu saya beli bumbu yang udah jadi, terus tinggal ditambah air dan jadi aja kayak begini. Jadi gampang banget, praktis banget, dan bisa ngasih makan keluarga dengan pakai nasi atau pakai pasta gitu ya, atau pakai roti. Itu bisa cukup untuk banyak orang ya, jadi ekonomis ya. Dan selain itu juga kayak begini ya, ini bumbu dasar saus merah ya, tomat ya, dan dagingnya bisa macam-macam, daging ayam, daging sapi, apa aja ya, digoreng dulu terus tinggal tambah saus ini, terus dimakan anget-anget pakai nasi. Itu juga sangat cocok dimakan di musim dingin ya. Buat yang suka makan ikan juga kita bisa bikin yang namanya geratin. Geratin itu kalau di sini ikan biasanya ikan salmon ya, seperti bumbunya bumbu putih ya, tinggal ditambah air dan atau krim ya, jadi kental-kental gitu, dimasukin ke oven. Karena kalau musim dingin kan dingin ya, terus kalau masak di oven kan, oven itu kan panas, jadi habis selesai masak ovennya dibuka dan bisa membantu menghangatkan ruangan ya. Jadi cocok banget ya, orang di Jerman itu suka makan masakan yang dibikin di panci ataupun di oven kalau musim dingin ya. Ada macam-macam gratin ya kalau di Jerman, itu sangat-sangat digemari. Dan juga di sini saya tunjukin kari karena orang Jerman juga suka ya. Kalau di rumah makan Asia kadang-kadang ada ya, biasanya ada sih menu kari gini ya, asal nggak terlalu pedes ya. Orang Jerman juga suka dan dimakan pakai nasi, itu cocok ya, macam-macam ya. Biasanya daging ayam, chicken ya. Selain itu saya juga suka bikin sup, tapi sayangnya keluarga saya kurang suka sup ya. Soto juga kadang-kadang saya suka bikin, cuma keluarga saya kurang suka bumbu rempah-rempah Indonesia yang terlalu kuat di dalam soto ya. Tapi buat saya praktis sekali, karena kalau saya habis bikin soto kayak begini bisa dipakai buat bikin makanan yang lainnya. Jadi saya suka juga makan soto atau sup di musim dingin. Tapi saya berusaha untuk menghemat juga pengeluaran ya, karena ayam ini ya saya bisa pakai beberapa kali ya. Jadi kalau hari ini udah selesai dimakan dan masih ada sisa kuah soto dan tulang-tulang ayam, rencananya kalau masih bisa saya mau bikin bubur ayam. Jadi buat kita yang berusaha menghemat atau mengalami krisis, karena saya ingat waktu saya kecil ya, saya sarapan makan lontong sayur beli, terus makan lontongnya, sisanya buat makan siang, kuahnya itu dimakan pakai nasi. Jadi zaman dulu ya, tahun 80-an itu, tadi saya nonton YouTube ada yang bilang, oh tahun 80-an itu tahun yang seperti bagus, yang gak kayak sekarang gitu ya. Tapi itu kan beda-beda ya.
mungkin tahun itu mereka keluarganya stabil gitu ya. Kalau keluarga kami sekitar tahun 80-an, saya nggak tahu dengan keluarga kalian tahun 80-an itu mengalami kayak krismon gitu ya. Jadi katanya sih beras murah, katanya apa-apa murah, tapi tetap nggak kebeli gitu ya. Mungkin karena gaji juga jadi lebih murah ya, gaji buruh gitu jauh gitu. Dan zaman dulu nggak ada demo-demoan ya, nggak menyalahkan presiden atau pemerintah. Kita menerima aja gitu nasib kita sebagai orang yang miskin gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan hanyalah berpatokan pada pedoman yang dislogankan oleh ayah saya ya. Papa saya bilang kalau nggak kuat makan nasi, makan bubur. Jadi ya saya makan kadang-kadang minta kuah bakso sama tukang bakso yang jualan. Jadi minta kuahnya, terus kita makan pakai nasi. Karena kita nggak bisa beli ya, nggak mampu beli bakso. Jadi minta belas kasihan dari penjual bakso, dikasih kuahnya aja gratis dan makan pakai nasi. Jadi keluarga saya juga terapkan seperti begitu ya. Makan makanan yang sama beberapa hari ini, jadi kita makan, sisanya kita bikin lagi sesuatu supaya lebih hemat gitu ya. Jadi nggak ada alasan kita menyalahkan orang lain atau pemerintah atau yang lain-lain. Kita bisa-bisanya kita aja menghemat, bagaimana kita bisa memberi makan anak-anak kita, keluarga kita ya, dengan apa yang ada sama kita gitu ya, nggak perlu gengsi. Jadi saya juga di YouTube nonton ya, ada artis malah ya dari Australia, dia nggak gengsi minta sisa-sisa tulang dari tukang daging gitu ya, atau dia minta sisa-sisa daging dari pengunjung restoran. Nah ini saya selesai masak soto, masih ada sisa-sisa tulang dan saya campur bumbu soto, terus saya bikin bubur ya, tinggal ditambah serai ya dan jahe biasanya. Terus ya dimakan di musim dingin, anget-anget bubur kayak begini dengan berbagai topping, itu buat saya benar-benar comfort food ya, sangat-sangat bikin saya nyaman, senang, kenyang gitu ya, karena saya dulu sering banget makan bubur ya. Tapi buat keluarga saya nggak bikin bubur karena mereka kurang suka makan bubur. Tapi di sini mereka suka makan makanan khas Jerman yang namanya spätzle. Spätzle ini dari tepung ya, biasa dibikin kalau mau manual ya, bikin sendiri gitu ya, agak ribet bikinnya, pakai campuran tepung, telur, terus dimasukin ke adonannya tuh ke dalam saringan, terus direbus di dalam air, jadi kayak bikin cendol gitu, mirip-mirip kan bentuknya kayak bikin cendol begitu ya, direbus di air. Nah jadi dimakan, bisa digoreng atau direbus aja terus dimakan dengan daging atau dimakan dengan sosis ya. Orang Jerman suka sekali makan sosis, dan sosis ini makanan kita kalau acara Natal, malam Natal itu biasanya kita makan sosis aja sama spätzle atau sama kentang gitu ya. Jadi praktis karena kita biasanya mengundang banyak orang kan. Terus kadang-kadang kita bikin juga namanya case spätzle gitu ya, pakai keju ya, pakai bawang goreng, terus pakai sauerkraut, sayurannya seperti kol yang difermentasi ini ya. Itu makanan khas di Jerman kalau musim dingin. Jadi dimakan anget-anget ya, walaupun tanpa kuah tapi bikin badan kita hangat gitu ya, pakai sosis. Dan ini ada yang praktis kalau mau makan sup tapi nggak mau ribet, bisa beli yang aja yang udah jadi dari kaleng, tinggal dipanasin di dalam panci. Ini namanya linsen, tapi bisa macam-macam sup ya. Kebetulan anak saya suka linsen sup, jadi kayak kacang-kacangan gitu ya. Untuk yang vegetarian mungkin nggak bisa makan daging, tapi untuk sumber protein bisa makan kacang-kacangan ya. Jadi bikin sup aja, sup kacang merah atau sup kacang apa gitu ya. Itu enak banget gitu ya dimakan waktu musim dingin ya, dan menghangatkan sekaligus sehat gitu ya. Jadi ya itu menu-menu makanan yang
dimakan di Jerman. Kalau sup itu biasanya dimakan pakai roti ya, orang Jerman tuh zaman dulu tuh kalau apalagi di negara-negara yang maju pun dulu pernah mengalami yang namanya kesulitan ekonomi ya. Jadi mereka makan banyak sup dan pakai roti aja itu udah bisa hidup gitu ya, tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Jadi sebetulnya bisa juga kita terapkan ya zaman sekarang, kita bikin makanan yang sehat ya, natural, tapi sekaligus ekonomis ya, daripada kita beli makanan yang udah jadi fast food di luar tapi kurang sehat dan juga sebetulnya cukup berat ya kalau kita punya keluarga besar ya, harus beli makanan yang udah jadi di luar ya. Buat orang Indonesia jangan lupa Indomie ya, kalau musim dingin makan yang kuah-kuah yang anget-anget gitu ya. Selalu ada persediaan Indomie. Anak-anak saya juga kebetulan suka, cuma saya nggak terlalu sering ya masak Indomie begini karena kurang sehat ya. Jadi ini untuk ini aja, untuk selingan aja, Indomie seleraku. Oke, begitu makanan yang di keluarga kami. Dan makanan apa yang ada di negara-negara teman-teman lainnya, silakan cek masing-masing link yang ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.